Shalom jemaat yang terkasih, pada hari ini kita berjumpa kembali. Ini adalah hari yang ke-9. Kita menanti pencurahan kuasa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Rindukan Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu, amin, dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Nantikan hadirat-Mu, kami menantikan zaman-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami izinkan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini. Yang kami tahu ketika Roh-Mu bekerja, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar di tempat ini. Kemuliaan Allah dinyatakan bagi kami, Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan, ada mujizat, ada kemenangan besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu, maka Tuhan hadir. Engkau duduk di atas puji-pujian kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan siap untuk melawat dan memberkati kami. Kami mulai doa pada saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah api kemuliaan itu
tercurah di tempat ini. Saudara mau dan rindu melihat kemuliaan Tuhan, Roh Kudus akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan, amin, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi amin. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya, haleluya. Jika api Kristus sudah menyala dan terus menyala dalam hidup kita, maka kemuliaan Allah, percayalah, akan terjadi di tempat ini. Percayalah, kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Mari umat Tuhan, rindukan Roh Kudus terus bekerja menjamah hidup kita sampai api kemuliaan itu dinyatakan di tempat ini. Sampai api
kemuliaan itu terus bekerja, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan kami, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Rohku. Mari tuntun kami Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Amin. Ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan
Tuhan, terima kasih. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus itu dari dalam hidup kami. Jangan sampai Roh-Mu itu padam dalam hidup kami. Mari bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Roh-Mu ada dan tinggal dalam hidup kami, maka Roh-Mu itu yang akan melakukan hal-hal yang indah, yang luar biasa. Ada kemuliaan, ada mujizat, ada tanda-tanda heran, ada kemenangan, bahkan ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai semua lutut bertelut menyembah Engkau adalah Yesus. Sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Terus berkarya di tempat ini. Terus berkarya dalam hidup kami. Terus jamah hidup kami. Jamah hati kami, Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Nolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu, Tuhan Yesus, dipakai menjadi alat untuk memberkati kami. Dan kami dikuatkan lewat firman-Mu. Mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Kita sudah memuji menyembah Allah. Mari bersama kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudaraku, tema pada malam hari ini yaitu Roh Kudus akan menyatakan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk melihat, membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37. Demikian firman Allah berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kemudian kita baca ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus, yang pertama, Roh Kudus akan membawa manusia mengerti akan firman Allah dan melihat kebenaran Allah di dalam Yesus. Kita sedang berdoa pada hari-hari ini, dan kita sedang minta agar kita dibaharui dalam urapan itu, agar Roh Kudus datang dan memenuhi kita. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus datang atas hidup seseorang, maka Roh Kudus akan mulai bekerja menyatakan kemuliaan Allah. Kita sudah membaca di dalam Kisah 2 ayat 37 dan 41. Petrus berdiri dan berkhotbah, saudara sekalian. Setelah peristiwa Pentakosta, jadi mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan orang-orang menyindir berkata mereka mabuk anggur pada siang hari. Petrus berkata, tidak, tapi itu adalah rangkaian dari pekerjaan Roh Kudus. Dan khotbah Petrus pada hari Pentakosta berbicara mengenai kebangkitan Yesus yang sudah disalibkan, dibunuh oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan Roh Kudus sedang dicurahkan pada pagi itu. Dan ketika ribuan orang yang sedang berkumpul di Yerusalem mendengar khotbah Petrus, apa respons mereka, saudara? Kita sudah membaca tadi di dalam ayat 37 dan ayat 41. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat?
Dan firman Allah juga berkata bahwa pada hari itu kira-kira 3.000 orang bertobat. Allah menambahkan jumlah bilangan orang untuk menjadi umat ketebusannya, 3.000 orang pada hari itu. Saudara sekalian, sebelumnya orang-orang tidak dapat mengerti firman Allah. Berulang kali Yesus mengajar, menyampaikan firman. Ada yang datang kepada Yesus, namun banyak yang menolak. Bahkan saudara tahu bukan, pada puncak pelayanan Yesus, setelah 3,5 tahun dia melayani, dia disalibkan. Dia memberi diri mati di kayu salib. Mereka membenci dan menyelipkan Yesus yang adalah firman itu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat dikatakan, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara sekalian, ketika firman Allah disampaikan, orang-orang yang matanya dibutakan oleh ilah zaman itu, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus Yesus yang adalah gambaran Allah. Mereka menolak firman. Mereka membenci Yesus yang adalah firman itu. Tapi saat Roh Kudus dicurahkan, ketika Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri, dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Allah. Dan oleh khotbahnya itu Roh Kudus bekerja dan banyak orang mengalami pertobatan. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, jikalau ia datang, yaitu Roh Kudus, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan manusia. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, bukan orang yang cerdas yang akan dapat membuka rahasia firman Allah. Bukan orang dengan gelar kesarjanaan yang dapat menarik orang datang kepada firman Allah. Bukan perkataan-perkataan yang indah dari orang yang pandai berbicara yang dapat menyingkapkan rahasia kebenaran Allah. Bukan ulama atau para pendeta yang berkuasa membuka rahasia firman dan menarik orang datang kepada Allah. Tapi Roh Kuduslah yang dapat membuka rahasia firman Allah, membuat orang mengerti firman, dan sebagai hasilnya adalah menarik orang untuk datang dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, tanpa Roh Kudus dunia akan gelap. Sebab tidak akan ada yang dapat membuka rahasia firman Allah. Saudaraku, dalam Yohanes 16:13, bila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya Roh Kudus akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang pertama, dia membawa manusia mengerti akan firman dan melihat kebenaran Allah di dalam Yesus. Saudara sekalian, Roh Kudus akan menghidupkan firman yang kita baca dan membuat kita bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Berapa lama saudara membaca Alkitab dan berapa banyak perubahan yang sudah terjadi, berapa banyak yang sudah kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, Roh Kudus akan menolong kita. Puji Tuhan, Alkitab adalah buku yang diurapi, bestseller, membawa generasi demi generasi untuk datang dan telah datang kepada Yesus. Saudara sekalian, tanpa urapan Roh Kudus, apa bedanya ketika kita membaca buku-buku yang lain? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tugas kita adalah membaca, mengimani, dan membagikan firman Allah. Dan Roh Kudus yang akan menghidupkan itu sebagai benih yang hidup dan menyelamatkan banyak orang yang mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menyatakan kemuliaan Allah, menyingkapkan kebenaran firman itu, dan membawa orang untuk melihat kebenaran Allah di dalam Yesus.
Yang kedua, Roh Kudus akan mengerjakan tanda heran dan mujizat di muka bumi hingga manusia akan takut dan hormat kepada Allah. Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow, gelombang kuasa Allah yang begitu dahsyat bekerja di kota Yerusalem pada waktu itu, dimulai dari hari Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, firman Allah berkata, ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kata banyak tidak terhitung, berlimpah-limpah. Setiap hari ada mujizat yang baru, saudara sekalian, sehingga semua orang dibawa takut kepada Allah. Pada waktu itu macam-macam penyakit disembuhkan. Orang-orang yang berdosa dilepaskan dari belenggu setan, dari ikatan-ikatan dosa. Dan terjadi pertobatan besar-besaran. Roh Kudus mengerjakan tanda heran dan mujizat di kota Yerusalem pada waktu itu. Sehingga banyak orang takut dan hormat kepada Allah. Dan mereka datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, suasana sorga begitu terasa di antara mereka. Kuasa Allah bekerja dengan begitu dahsyat, tidak ada yang dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah umat ketebusan, di tengah-tengah orang percaya di Yerusalem pada waktu itu. Semua orang menjadi begitu hormat, takut kepada Allah dan kepada para hambanya. Saudara, dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, saya bacakan bagi kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perhatikan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya dan mengerjakan mujizat bagi kita dan melalui kita. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sebuah kesaksian lewat media sosial dari seorang bapak yang terkena COVID-19 dengan begitu parah. Pada hari yang ke-15 dikisahkan, diceritakan oleh dia terbangun kira-kira jam 2 dini hari. Dan bapak ini mendapati dirinya sedang berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dia pahami, yang tidak dia mengerti. Peristiwa ini belum pernah terjadi. Dia begitu heran, tetapi lidahnya tidak berhenti untuk terus berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru itu. Hanya beberapa kalimat yang dia pahami, antara lain dia sebutkan, darah Yesus berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan dia saksikan bahwa pada hari itu juga, mulai dari hari yang ke-15, setelah pada jam 2 dini hari, dia terbangun dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dia pahami. Pada hari itu juga terjadi perubahan yang sangat drastis. Kesehatannya pulih dengan sangat cepat, meningkat dengan tajam. Dan bapak ini berkata, saya tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan diri saya. Dan dia berkata, apakah itu yang disebut berdoa dalam bahasa roh? Benar, saudaraku. Roh Kudus menjamah bapak ini. Roh Kudus bekerja di dalam bapak ini. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya. Dia akan menolong kita dalam berdoa. Dia berdoa bersama-sama dengan kita, dan dia akan mulai mengerjakan keajaiban. Saudara-saudara, saya mendengar kesaksian mengenai seorang ibu yang sakit. Dan saat malam hari ketika dia berdoa dan penuh dengan Roh Kudus, maka tulang-tulang dari ibu ini menyambung dengan sendiri. Dan ibu ini pulih dengan cepat. Keajaiban masih terjadi. Roh Kudus akan menyatakan kemuliaan Allah.
Bapak ibu saudara sekalian, bahkan saya sendiri pernah berdoa bersama dengan seorang ibu yang sakit jantung. Pada salah satu bagian jantungnya mengalami kebocoran. Saya ingat pada hari Rabu itu kami berdoa. Dan kemudian ibu ini penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebagaimana Roh Kudus berikan kepada dia. Saudara, ibu ini berglosolali. Pada minggu depan ketika ibadah di tempat ini, maka ibu itu mengirimkan salai surat. Dia hadir, dia ingin bersaksi, tetapi kesaksiannya ditulis dalam salai kertas dan saya bacakan. Dia bersaksi bahwa telah terjadi keajaiban. Jantungnya yang berlubang saat diperiksa oleh dokter di kota Surabaya, maka ternyata dokter mendapati jantung itu, lubang itu pada jantung itu telah tertutup. Saudara sekalian, ibu yang berusia 60 tahun mengalami mujizat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus mau menolong kita. Berdoalah dalam Roh Kudus. Minta agar Roh itu datang memenuhi. Minta berdoa, mencari kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh itu datang dengan maksud baik untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara sekalian, Roh itu akan menolong. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jangan mau kalah oleh situasi yang menekan. Mari berdoa dalam Roh Kudus. Saudara punya seorang penolong. Sadarilah bahwa saudara punya sumber keajaiban, yaitu Allah Roh Kudus. Mintalah agar dia memenuhi saudara dan saya setiap hari. Dia akan mengerjakan tanda heran dan mujizat di muka bumi, sehingga manusia akan takut dan hormat kepada Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudaraku, dan yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus akan bekerja memperluas kerajaan sorga di muka bumi. Dalam Kisah 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan membawa keluarga kita datang kepada Allah dan memperoleh keselamatan. Keluarga kita, ada banyak keluarga kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Saudara sekalian, selamat berdoa. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, agar kita dibaharui dalam urapan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari saudara sekalian, kembali kita akan berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan seluruh hidup kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Izinkan Allah Roh Kudus terus menjamah, terus memulihkan hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Sampai kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan, haleluya, Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
kami Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Urapilah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi, segala hormat bagimu. Engkau yang layak, Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Kemuliaan hanya bagimu. Engkau yang layak, Tuhan. Haleluya. Haleluya.
ajaib. Kami percaya Engkau masih sanggup dan terus akan melakukannya bagi kami umat-umat. Ada kemuliaan, ada kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus bekerjalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Jamah setiap kami umat-umat-Mu. Terus bekerjalah di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Jangan biarkan roh itu padam dalam hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luas. Dan mari katakan, Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan. Kitalah yang sering kali meninggalkan Dia. Sesungguhnya Dia selalu ada buat kita. Haleluya. Oleh sebab itu terus buka hati kita. Izinkan Dia menguasai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terus bekerjalah di tengah-tengah kami. Terus melawan, terus bekerja di dalam hati kami, Roh Kudus. Sampai aliran air hidup itu mengalir dan terus mengalir di dalam hidup kami. Membasahi tanah hati kami yang gersang. Membawa kesegaran yang baru. Kami boleh datang kepada Engkau. Kerohanian kami selalu dibaharui. Iman kami selalu dibaharui. Kami semakin cinta dan mengasihi Engkau. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan bawa kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari-hari terakhir ini, biarlah Tuhan Yesus kami semakin fokus untuk kami hidup di dalam pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan yang kami tahu, manakala Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, Engkau akan bawa kami gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan, kedewasaan. Bahkan Tuhan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Ada kemuliaan terjadi di tempat ini. Ada tanda-tanda heran, ada mujizat, ada kemenangan. Bahkan Tuhan kami boleh
melihat apa yang belum pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan siapkan, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul di dalam hati, yang belum pernah kami lihat. Itu yang Roh Kudus lakukan bagi orang-orang yang mengandalkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun Tuhan Yesus mungkin di besok adalah hari terakhir di mana kami menanti pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan. Tapi kami rindu Tuhan, biarlah setiap hari, setiap saat, dan terus hidup kami dipimpin, terus dipimpin, dikendalikan oleh Roh-Mu yang hidup itu. Terus membawa kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup itu akan terus menghidupkan kami. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang akan terus memampukan kami hidup di tengah-tengah situasi dunia yang sulit di akhir zaman ini. Terima kasih kekuatan yang luar biasa, kekuatan ekstra itu Tuhan berikan buat gereja-Mu, buat kami orang-orang percaya, sehingga kami tetap kuat, kami dapat bertahan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih pakai kami untuk menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang manis, kesempatan yang indah yang masih dapat kami rasakan untuk kami beribadah, berdoa, memuji dan menyembah-Mu ya Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah menyembah Engkau. Kami mengucap syukur. Kami sudahi doa pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.